Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Rahma dengan NIM 241013022007, Teknologi Pendidikan Angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Komario SPD MPD dan Bapak Abdurrahman SPD MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap artikel yang berjudul Paradigma Inovasi Pendidikan Berkelanjutan, Analisis Literatur terhadap Konsep Discovery, Invensi, Inovasi, dan Modernisasi di Era Digital. Artikel ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan sekarang, apalagi di Indonesia yang sedang mengalami transformasi digital. Pendidikan sekarang tidak hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana siswa bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke, kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu discovery. Discovery dipahami sebagai proses menemukan pengetahuan baru. Artikel mengaitkannya dengan teori Brenner yang menekankan bahwa siswa akan lebih memahami materi jika mereka aktif menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Secara pribadi, saya setuju dengan gagasan ini, karena pembelajaran yang aktif memang cenderung lebih bermakna. Namun, metode discovery learning tidak selalu mudah diterapkan. Tidak semua siswa memiliki kesiapan belajar mandiri. Jika guru tidak memberikan arahan yang cukup, siswa justru bisa kebingungan. Jadi di sini kita melihat bahwa peran guru tetap penting sebagai pembimbing, bukan hanya sebagai fasilitator yang pasif. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu invensi. Invensi merupakan proses mengubah hasil discovery menjadi alat atau sistem nyata, misalnya seperti LMS, virtual reality, ataupun augmented reality. Artikel menunjukkan bahwa teknologi menjadi bagian penting dalam pembelajaran modern. Tetapi saya melihat bahwa teknologi tidak selalu otomatis membuat pelajaran itu lebih efektif. Kalau guru dan siswa tidak punya literasi digital yang cukup atau fasilitas sekolah terbatas, maka teknologi tidak akan maksimal. Di Indonesia sendiri masih ada kesenjangan digital antara daerah tertentu. Jadi menurut saya penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada inovasi. Inovasi berarti menerapkan hasil invensi tadi ke dalam praktek pendidikan. Jika dikaitkan dengan teori diffusion of innovation dari Rogers, inovasi tidak langsung diterima oleh semua pihak. Ada yang cepat menerima, ada juga yang menolak atau lambat beradaptasi. Dalam praktiknya, resistensi guru terhadap perubahan sering terjadi, terutama jika tidak ada pelatihan yang memadai. Fulan juga menekankan bahwa perubahan pendidikan yang berhasil membutuhkan perubahan budaya sekolah, bukan sekedar mengganti teknologi. Kalau tidak ada pelatihan dan dukungan, inovasi bisa saja hanya jadi formalitas. Jadi menurut saya, inovasi harus menyentuh aspek kepemimpinan dan pola pikir guru. Yang terakhir itu ada modernisasi. Nah, modernisasi ini berkaitan dengan digitalisasi sekolah dan kebijakan seperti kurikulum merdeka. Saya melihat bahwa modernisasi memang penting, tapi harus tetap adil dan merata. Jangan sampai hanya sekolah tertentu yang maju, sementara yang lain tertinggal. Pendidikan yang berkualitas seharusnya bisa diakses oleh semua siswa. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa inovasi pendidikan bukanlah perubahan yang instan, melainkan proses bertahap. Dimulai dari penemuan ide, pengembangan menjadi alat, penerapan dalam sistem, hingga pembaruan secara menyeluruh. Keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi sekolah, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Demikian pemaparan hasil analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.